Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Masya Allah, inilah 4 tanda bahwa sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan salah satu ibadah utama dalam agama Islam. Sebagai kewajiban yang diemban oleh setiap muslim, penting bagi kita untuk memastikan bahwa sholat yang kita lakukan diterima dan sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana kita dapat mengetahui apakah sholat yang kita lakukan telah diterima dan sah? Video ini akan membahas tentang 5 tanda yang menunjukkan bahwa sholat kita diterima dan sah, sehingga kita dapat memperoleh keberkahan dan kebahagiaan dari ibadah tersebut. Dalam agama Islam, sholat memiliki peran yang sangat penting dalam menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang diterima dan sah bukan hanya sekedar rutinitas fisik, tetapi juga melibatkan kehadiran hati dan khusyuk yang tulus dalam beribadah. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang 4 tanda yang dapat menjadi indikasi bahwa sholat kita telah diterima dan sah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita dapat meningkatkan kualitas sholat kita dan mendapatkan manfaat spiritual yang lebih dalam dari ibadah ini. Pertama, khusyuk yang dalam dan konsentrasi dalam sholat. Khusyuk yang dalam dan konsentrasi dalam sholat adalah salah satu tanda penting bahwa sholat kita diterima dan sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk mengacu pada kehadiran hati yang tulus dan fokus dalam beribadah, di mana kita benar-benar menyadari bahwa kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Dalam sholat, kita harus berusaha menjaga kehusyukan, menghindari distraksi dan pikiran yang mengembara. Ketika kita dapat memfokuskan pikiran dan hati sepenuhnya pada ibadah, ini menunjukkan bahwa sholat kita dilakukan dengan kesungguhan dan penghormatan yang tulus. Khusyuk dalam sholat juga melibatkan perasaan yang dalam dari hati, di mana kita merasakan keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita menyadari kebesarannya, kekuasaannya, dan rasa takjub akan nikmatnya, hati kita menjadi tunduk dan hikmat dalam beribadah. Dalam keadaan seperti ini, kita merasakan kedamaian dan ketenangan dalam sholat, serta mendapatkan manfaat spiritual yang mendalam. Ketika khusyuk hadir dalam sholat, kita dapat merasakan perubahan dalam sikap dan perilaku kita di luar ibadah. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dapat membawa efek positif dalam hidup sehari-hari, seperti meningkatkan kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, dan menguatkan ikatan spiritual dengan Allah. Dengan menjaga khusyuk dalam sholat, kita dapat memperoleh keberkahan dan mendapatkan kebahagiaan yang sejati dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memahami dan melaksanakan rukun-rukun sholat dengan benar. Memahami dan melaksanakan rukun-rukun sholat dengan benar adalah salah satu tanda penting bahwa sholat kita diterima dan sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun-rukun sholat merupakan komponen inti yang harus dipenuhi dalam setiap rakaat sholat. Dengan memahami dan melaksanakan rukun-rukun tersebut dengan benar, kita menunjukkan ketaatan dan kedisiplinan dalam beribadah. Rukun-rukun sholat mencakup gerakan dan ucapan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan sholat, mulai dari takbiratul ihram hingga salam.
Dalam memahami rukun-rukun sholat, kita perlu mengkaji dan mempelajari tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memahami dengan baik dan melaksanakan rukun-rukun tersebut dengan benar adalah wujud dari ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan rukun-rukun sholat dengan benar juga mencerminkan ketundukan dan penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap gerakan dan ucapan dalam sholat, kita menegaskan bahwa kita tunduk dan patuh kepadanya. Melalui pengetahuan dan pelaksanaan yang tepat terhadap rukun-rukun sholat, kita memperlihatkan kepatuhan kita sebagai hamba yang taat kepada perintahnya. Dengan demikian, sholat kita menjadi lebih ikhlas dan mendekatkan kita kepada keberkahan darinya. Dengan memahami dan melaksanakan rukun-rukun sholat dengan benar, kita juga menghindari kesalahan yang bisa mempengaruhi validitas sholat. Setiap rukun memiliki perannya masing-masing dalam membangun kesempurnaan sholat kita. Dengan melaksanakan rukun-rukun sholat dengan benar, kita dapat memastikan bahwa sholat kita diterima dan sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian dalam berwudu sebelum sholat. Menjaga kebersihan dan kesucian dalam berwudu sebelum sholat adalah salah satu tanda penting bahwa sholat kita diterima dan sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudu merupakan persiapan spiritual yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Dalam menjalankan wudu, kita dituntut untuk melaksanakan kebersihan tubuh dan hati, serta membersihkan diri dari segala kotoran, baik fisik maupun spiritual. Kebersihan fisik dalam berwudu meliputi mencuci tangan, wajah, lengan, kepala, dan kaki, sesuai dengan tata cara yang diajarkan dalam agama Islam. Dengan menjaga kebersihan tubuh, kita menunjukkan rasa hormat dan kebersihan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan fisik yang terjaga juga mencerminkan sikap rapi dan tertib dalam beribadah, serta memperlihatkan ketaatan kita sebagai hambanya. Selain menjaga kebersihan fisik, menjaga kesucian hati dan ibadah juga penting dalam berwudu. Wudu tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga melibatkan penyucian hati dari niat dan pikiran negatif. Saat berwudu, kita diharapkan memfokuskan pikiran pada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya. Dengan membersihkan hati dan pikiran dari segala hal yang mengganggu konsentrasi dalam beribadah, kita dapat memperoleh ketenangan dan khusyuk dalam melaksanakan sholat. Menjaga kebersihan dan kesucian dalam berwudu adalah langkah awal yang penting untuk menjalankan sholat yang diterima dan sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga kebersihan fisik dan menyucikan hati, kita menunjukkan komitmen dan ketaatan kita dalam beribadah. Melalui wudu yang dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran, kita memperoleh kebersihan spiritual yang mempersiapkan diri kita untuk berhubungan langsung dengan Allah dalam sholat. Keempat, memperhatikan waktu sholat dan melaksanakannya tepat pada waktunya. Memperhatikan waktu sholat dan melaksanakannya tepat pada waktunya adalah salah satu tanda penting bahwa sholat kita diterima dan sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama Islam, waktu sholat memiliki peran yang sangat penting. Allah menentukan waktu-waktu khusus untuk beribadah kepadanya, dan kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mematuhi jadwal sholat yang telah ditetapkan. Memperhatikan waktu sholat berarti kita menyadari keberadaan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu sholat memiliki keistimewaan tersendiri, dan melaksanakannya pada waktu yang ditentukan
adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah. Ketika kita menghargai waktu sholat dan melaksanakannya tepat pada waktunya, kita menunjukkan ketaatan dan kedisiplinan dalam menjalankan perintah agama. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya juga mencerminkan kesadaran akan keterbatasan hidup kita di dunia ini. Waktu sholat merupakan pengingat bahwa hidup kita sementara dan memiliki tujuan yang lebih tinggi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menghargai waktu sholat dan melaksanakannya pada saat yang ditentukan, kita menunjukkan kesadaran akan urgensi dan kepentingan beribadah, serta mengarahkan fokus hidup kita kepada hal-hal yang lebih abadi dan kekal. Ada beberapa tanda yang dapat menunjukkan bahwa sholat kita diterima dan sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui tanda-tanda ini penting agar kita dapat memperbaiki kualitas sholat kita dan memperoleh manfaat spiritual yang dijanjikan olehnya. Tanda dari sholat yang diterima adalah adanya rasa khusyuk dan konsentrasi yang tinggi dalam ibadah sholat. Ketika kita melaksanakan sholat dengan sepenuh hati, pikiran kita tidak teralihkan oleh hal-hal dunia. Kita merasa benar-benar hadir di hadapan Allah dan benar-benar terhubung dengannya. Rasa khusyuk ini akan terasa dalam hati kita dan tercermin dalam gerakan dan sikap tubuh kita saat melaksanakan sholat. Kehadiran yang penuh dalam sholat adalah tanda bahwa sholat kita diterima dan sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ringkasan, terdapat beberapa tanda yang dapat menunjukkan bahwa sholat kita diterima dan sah. Perubahan positif dalam perilaku dan akhlak sehari-hari, serta kehadiran yang penuh dalam ibadah adalah dua tanda yang dapat kita perhatikan. Mari kita terus berupaya meningkatkan kualitas sholat kita, memperbaiki sikap dan tingkah laku kita, serta melaksanakan sholat dengan sepenuh hati dan konsentrasi yang tinggi. Dengan demikian, kita dapat memperoleh manfaat spiritual yang luar biasa dari sholat kita dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri sholat yang tidak diterima, apa sajakah? Sholat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Namun tidak semua sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah kewajiban utama bagi setiap orang Islam yang telah balik. Hukumnya adalah fardu ain. Selama ia masih dapat mengembuskan nafas, selama itu pula kewajiban sholat melekat di pundaknya, tidak dapat diwakilkan. Terdapat beberapa ciri-ciri sholat yang tidak diterima olehnya. Dalam artikel ini akan dijelaskan beberapa ciri-ciri tersebut dan bagaimana kita bisa menghindarinya agar sholat kita benar-benar diterima. Dalil Al-Quran yang mewajibkan sholat adalah: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholatmu mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Tidak mengedepankan khusyuk. Salah satu ciri-ciri sholat yang tidak diterima adalah ketika kita tidak mengedepankan khusyuk. Dalam melaksanakan sholat, khusyuk merupakan kehusyukan dan konsentrasi yang tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak fokus dan terdistraksi saat sholat, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperbaiki kualitas khusyuk dalam sholat agar sholat kita benar-benar diterima. Tidak menjaga waktu sholat. Ciri-ciri sholat yang tidak diterima yang kedua adalah ketika kita tidak menjaga waktu sholat. Sholat memiliki waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai umat muslim wajib menjalankannya pada waktu yang telah ditetapkan. Jika kita sering melewatkan waktu sholat atau tidak menjalankannya tepat waktu, maka sholat kita tidak akan diterima olehnya.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mematuhi waktu sholat yang telah ditetapkan dan menjalankannya dengan disiplin. Tidak melakukan rukun dan sunnah sholat. Ciri-ciri sholat yang tidak diterima yang ketiga adalah ketika kita tidak melaksanakan rukun dan sunnah sholat. Rukun sholat adalah bagian-bagian pokok dalam sholat yang harus dilakukan dengan sempurna. Sedangkan sunnah sholat adalah amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan selama sholat. Jika kita lalai dalam melaksanakan rukun dan sunnah sholat, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari dan melaksanakan rukun dan sunnah sholat dengan baik. Tidak menghormati tempat ibadah. Ciri-ciri sholat yang tidak diterima yang keempat adalah ketika kita tidak menghormati tempat ibadah. Tempat ibadah seperti masjid merupakan tempat suci yang harus dihormati. Jika kita tidak menjaga kebersihan dan ketertiban tempat ibadah, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kebersihan dan ketertiban tempat ibadah, serta menghormatinya sebagai tempat yang suci. Tidak membaca Al-Quran dengan fasih. Ciri-ciri sholat yang tidak diterima yang terakhir adalah ketika kita tidak membaca Al-Quran dengan benar. Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi umat muslim dan harus dibaca dengan tajwid yang benar. Jika kita tidak menghormati Al-Quran dan membacanya dengan salah, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari tajwid Al-Quran dan membaca dengan benar saat sholat. Dalam melaksanakan sholat, terdapat beberapa ciri-ciri yang harus dihindari agar sholat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ciri-ciri tersebut antara lain tidak mengedepankan khusyuk, tidak menjaga waktu sholat, tidak melaksanakan rukun dan sunnah sholat, tidak menghormati tempat ibadah, dan tidak membaca Al-Quran dengan benar. Dengan menjaga kualitas sholat kita dan menghindari ciri-ciri yang tidak diterima, kita dapat memperoleh keberkahan dalam sholat kita dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan tadi dapat menambah hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.